sudah menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Hampir di setiap sudut kampus atau area sekitarnya, kita dapat dengan mudah menemukan mahasiswa yang menghabiskan waktu dengan duduk bersama, menikmati minuman, dan ngobrol santai. Saat ini, kegiatan nongkrong tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat beristirahat dari rutinitas perkuliahan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, hingga berbagi cerita dan pengalaman. Dalam suasana yang santai, banyak topik yang sering dibahas, mulai dari urusan akademik, kehidupan kampus, hingga isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Di sekitar kampus, tempat nongkrong hampir selalu dipenuhi oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. Hal ini menunjukkan bahwa nongkrong telah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa dan memiliki peran tersendiri dalam kehidupan sosial mereka. Apakah nongkrong hanya sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang atau justru memiliki fungsi lain yang lebih penting dalam kehidupan mahasiswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut liputan kami mengenai fenomena nongkrong mahasiswa sebagai gaya hidup. Saya Ratu Basani Putri dan rekan saya Najwa Putri Arianto sebagai pewawancara. Seiring perkembangan zaman, nongkrong gak cuma dijadikan aktivitas bersantai. Bagi mahasiswa, justru nongkrong menjadi ruang sosial untuk bertukar informasi, berbagi pengalaman, dan membahas isu-isu sosial yang sedang beredar di media sosial maupun di lingkungan kampus. Sehingga fenomena ini menarik untuk dikaji sebagai bagian dari kehidupan mahasiswa saat ini. Halo teman-teman, di sini aku dengan siapa sih nih? Halo semuanya, kenalin nama aku Kayla. Nama aku Alia Kartika. Sekarang kita mau ngapain sih? Sekarang kita mau nanya tentang kegiatan sering nongkrong. Gimana sih pendapat kalian tuh kalian tuh seberapa sering sih Bu untuk nongkrong? Kalau aku sih sering ya, maksudnya bisa tiap hari aku nongkrong. Kalau kamu? Kalau aku lumayan sering sih, kayak misal seminggu tuh bisa 4-5 kali. Untuk pertanyaan kedua, alasan utama kalian nongkrong tuh apa sih? Kalau aku tuh karena di rumah aku nggak terlalu banyak pekerjaan, jadi aku tuh banyak waktu luangnya. Nah makanya aku tuh ngisi waktu luang aku tuh buat nongkrong gitu, biar ketemu teman-teman. Kalau kamu? Kalau aku alasan utama aku nongkrong tuh pasti karena pengen ketemu teman-teman dan pengen ngobrol banyak hal sama teman-teman aku, kayak misal gimana sih selama ini kuliahnya, matkul apa aja yang kamu habis tempuh gitu-gitu. Untuk pertanyaan ketiga tuh, topik apa sih yang sering kalian bahas di dalam tongkrongan kalian? Kita sih random ya kalau buat topik tuh, jadi tergantung dari orangnya aja. Bakal ngebahas apa nih hari ini, bisa jadi kayak ngebahas tentang perkuliahan atau ngebahas gosip-gosip yang baru. Makanya bener, kalau ngobrolin apa itu pasti tergantung kita sama siapa. Kayak misal kita sama temen SMA ya, berarti kan kita ngomongin nostalgia tentang SMA atau masa kuliah sekarang. Sedangkan kalau kita sama teman kuliah, berarti kita kebanyakan mungkin ngobrol tugas kuliah, terus ya masa-masa kuliah gitu kan. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir tuh, dampak positifnya tuh apa sih dalam tongkrongan tuh? Kalau nongkrong tuh apa sih? Kalau bagi aku ya, dampak positifnya tuh kita bisa lebih makin dekat sama teman-teman kita. Terutama kan kalau misalnya kelar, bagi yang kayak udah SMA nih, teman SMA, SMP gitu, kalau misalnya ketemu nongkrong gitu kan pasti deket lagi gitu kan. Nah terus positif lainnya tuh kita bisa ngisi waktu yang luang itu kita, jadi kayak kita punya kegiatan yang lain gitu. Kalau kegiatan negatifnya tuh apa sih menurut kamu? Mungkin kalau dampak negatifnya dari nongkrong tuh, kalau nongkrongnya mungkin berlebihan, kayak misal nongkrongnya tuh dari pagi terus sampai malam gitu kan, kadang ada tuh kayak yang kayak gitu. Nah itu mungkin kita mengurangi waktu kita gitu, dan juga mengurangi biaya kita, karena kan kita kalau nongkrong berlebihan pasti kita jajan terus ngeluarin sifat-sifat yang gak baik pasti ya kan, kayak konsumerisme gitu-gitu. Sama paling dengan berlebihan itu kita jadi ya banyak mengarah ke sikap-sikap gak baik gitu. Jadi misal gak disiplin, jadi males mungkin gara-gara nongkrong terus kayak gitu. Terima kasih ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini udah kalian jawab tuh. Halo, di sini dengan siapa nih?
Halo, perkenalkan aku Agita dari Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Boleh gak sih kalau aku nanya-nanya seberapa sering kamu nongkrong tuh? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering sih kamu nongkrong? Aku sih pribadi jarang banget nongkrong ya untuk keluar-keluar gitu. Kan kamu nih jarang nongkrong nih. Topik apa sih yang pernah sekali kamu dapat tuh pas kamu nongkrong? Biasanya kita mungkin lebih sering live update gitu sama teman-teman, mereka ngapain aja, kesibukannya, aku juga ngapain. Nah kalau misalnya info-info biasanya kita ngomongin untuk plan selanjutnya atau ke tempat-tempat yang lagi viral gitu, kayak tempat-tempat seru. Biasanya kita ngomongin tempat makan karena kebetulan aku sama teman-teman suka banget kulineran gitu. Kamu nih jarang untuk nongkrong. Kamu sering dapat live update atau informasi berita tentang tongkrongan kamu nggak sih? Kalau untuk berita-berita biasanya aku jarang, karena aku juga jarang nongkrong, jadi aku jarang dapat dari teman-teman. Paling yang aku tahu pastinya kita udah tahu semua dari sosial media. Jadi di tempat tongkrongan itu kita nggak ada berita baru lagi, paling sama-sama aja yang kayak di sosial media. Kelas pertanyaan nih, dampak positif dan negatif menurut kamu pas nongkrong tuh apa sih? Yang pertama pastinya kita jadi mempererat tali silaturahmi sama teman-teman juga yang mungkin jarang ketemu. Terus selanjutnya sebenarnya ini tuh bisa banget dijadiin seperti healing gitu untuk mengurangi stres, karena kebanyakan di rumah juga itu nggak baik meskipun aku lebih suka di rumah. Nah kalau untuk dampak negatifnya, menurut aku misalnya kalau kita nongkrong itu kan kita suka pasti di luar rumah kan. Nah itu sebenarnya yang kurang baiknya itu ketika kita di luar rumah kan kita nggak bisa mengontrol orang-orang sekitar, jadi kita akan terpapar sama asap-asap rokok atau asap-asap yang kurang baik lainnya. Terus juga untuk dompetnya menipis sih, si dompetnya. Sih benar-benar. Makasih ya untuk pertanyaannya dan jawabannya nih buat Ageta. Iya, sama-sama. Fenomena nongkrong ini menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki peran tersendiri dalam kehidupan sosial mahasiswa. Namun, mahasiswa tetap harus memperhatikan waktu agar kegiatan nongkrong ini tidak mengganggu aktivitas akademik. Demikian liputan kami mengenai fenomena nongkrong mahasiswa sebagai gaya hidup. Saya Ratu Gasani sebagai presenter dan rekan saya Najwa Putri Arianto sebagai pewawancara.